Apa yang Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia? Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia? Pada masa sekarang, Indonesia adalah naga yang sedang tidur. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Saya orang Indonesia. Saat ini saya bekerja ke luar negeri. Yang saya tempatin ini yaitu di Malaysia. Kenapa saya harus bekerja ke luar negeri? Ya, karena untuk memperbaiki ekonomi, untuk mengadu nasib agar hidup saya lebih terjamin. Dan kenapa saya memilih di Malaysia? Karena menurut saya Malaysia sini, karena saya bekerja di Malaysia sini bisa menghasilkan 3 kali lipat dengan mata uang di Indonesia. Jadi otomatis ekonomi Malaysia itu lebih bagus. Bukan saya membandingkan, saya ada satu video geng, ini orang Malaysia yang mengakui itu juga. Indonesia yang kaya dengan sumber daya alamnya, Indonesia yang kaya dengan wisatawannya, dan Indonesia yang banyak dan luas berjuta-juta rakyatnya. Akan tetapi masalah ekonomi masih kalah dengan Malaysia. Itu kata orang Malaysia, geng. Dan orang Malaysia itu juga cakap Indonesia ini bagaikan naga yang sedang tidur. Nah, bagaimana maksudnya itu? Jom kita tengok dulu videonya. Sahabat Indonesia yang menonton video ini, suka saya ingatkan, saya bukan saja buat video ini, tetapi untuk mengulas kenyataan daripada laman Twitter dari negara anda sendiri yang mengatakan bahawa apa yang Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia. Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia. Sebenarnya hasil yang kita nampak pada hari ini pada negara Malaysia adalah kerana kebijakan pemimpin-pemimpin kami yang terdahulu. Pemimpin-pemimpin kami mengamalkan dasar ekonomi yang betul daripada tahun 1970 sampailah pada lewat 2010. Tapi potensi negara Indonesia itu jauh lebih besar daripada negara kami. Walaupun Indonesia jauh lebih awal merdeka pada kami, tetapi duka citanya pada ketika pemerintahan Soekarno pada tahun 1945 sehingga 1967 hampir tiada pembangunan dekat Indonesia. Malah dasar Soekarno membuatkan inflasi merayap. Indeks kos sara hidup dekat Indonesia meningkat daripada 100 pada tahun 1958 kepada 600,000 pada tahun 1967. Kiranya boleh kita katakan bahawa pembangunan negara Indonesia bermula dari kosong pada zaman pemerintahan Soeharto. Dalam masa yang sama, dekat tanah Melayu ataupun dekat Malaysia pada ketika itu, di bawah kepimpinan Tun Razak dan juga Tun Hussein, telah mengubah ekonomi Malaysia yang bergantung kepada ekspor bahan mentah kepada gantian input. Pada ketika inilah kita dapat lihat pembangunan infrastruktur mula digiatkan. Usaha daripada Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah menyediakan tapak untuk zaman industrialisasi di bawah Tun Mahathir pada tahun 1981 hingga tahun 2000. Pada ketika inilah zaman beliaulah menyebabkan ekonomi negara kita melonjak ke tahap yang baru. Boleh lihat peningkatan ekspor Malaysia mencecah 100% daripada KDNK pada tahun 1980-an. Walaupun Soeharto menjalankan dasar yang lebih kurang sama, tetapi tidak cukup intensiti yang ada seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Malaysia. Maka ketika inilah yang kita namakan sebagai pemisahan besar ekonomi Indonesia dan juga Malaysia yang pertama. Kedua pula berlaku ketika zaman krisis kewangan pada 1997 hingga 98 dekat Asia. Kali ini Malaysia bertuah memiliki Pak dan juga Datuk Seri Najib Razak yang ketika itu mengubah dasar ekonomi negara kita kepada meliberalisasikan pelaburan dan perdagangan dan mula mengurangkan kebergantungan kepada ekspor.
Di zaman inilah FTA dan juga FBI menjadi tumpuan utama negara kita. Dalam masa yang sama, Suharto cuba untuk mengamalkan dasar yang sama, tetapi gagal cekap dengan Malaysia kerana fasiliti dekat Indonesia tidak sebaik di Malaysia. Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah menyediakan tapak untuk pembangunan infrastruktur di Malaysia dan kemudian disambung oleh Tun Mahathir pada zaman beliau yang kita kenali dengan pembinaan projek mega yang sangat mengasyikkan. Kekurangan infrastruktur menyebabkan daya saing ekonomi Indonesia tidak mencapai apa yang kita capai. Indonesia ialah sebuah negara kepulauan. Jadi untuk menghubungkan antara pulau dan pulau yang lain memerlukan infrastruktur yang berkelas dunia. Jadi atas sebab itulah carta ease of doing business yang dikeluarkan menunjukkan bahawa Indonesia lebih rendah berbanding dengan Malaysia dan Singapura. Indonesia pula lokasinya kurang strategik, jauh daripada laluan perdagangan utama dunia. Dek kerana itulah Jokowi pada zaman pemerintahannya menumpukan 100% tumpuan kepada menaikkan infrastruktur dekat negara Indonesia. Idea Jokowi seperti poros maritim dunia sebenarnya adalah untuk cuba meningkatkan daya saing Indonesia. Atas sebab itu, saya berpendapat bahawa sekiranya Indonesia memiliki pemimpin yang tepat yang mampu menyambung legasi Jokowi, insya-Allah potensi Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia. Sebab itu, ada badan-badan dunia meramalkan Indonesia pada tahun 2050 akan menjadi ekonomi keempat terbesar dunia. Tapi untuk jadi seperti itu, Indonesia perlu ada pemimpin yang tepat. Buat masa sekarang, Indonesia adalah naga yang sedang tidur. Bergantung kepada siapa yang mampu mengejutkan naga ini. Kata-kata yang paling terakhir diucapkan oleh dia orang itu, naga yang sedang tidur. Indonesia itu bagaikan naga yang sedang tidur. Nah, naga yang sedang tidur itu boleh bangun dan juga boleh mati. Maksudnya, sekarang dipegang oleh pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo, banyak sekali pembangunan seperti infrastruktur, juga perdagangan dan lain-lainnya sangatlah banyak sekali. Apabila jejak Pak Jokowi, presiden kita ini akan disambungkan yang dengan presiden yang akan datang, kalau dia bisa membuat seperti Pak Joko Widodo pembangunannya, sistemnya seperti itu, insya Allah Indonesia nggak lama lagi akan maju, mungkin malah melebihi Malaysia sini. Tapi kalau kepemimpinan kita Indonesia itu cuma membesarkan perutnya sendiri ataupun koruptor, mungkin bagikan naga yang mati, jadi tidak akan berjuang lagi. Nah, sekarang yang mau saya tunjukkan kepada kalian semua bekas pembangunan Pak Joko Widodo. 7 pembangunan termahal se-Asia. Nah, apa saja itu? Jom kita intip lagi, geng. 7 mega proyek termahal di era Jokowi. Termahal. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam 2 periode kepemimpinannya terus membangun sektor infrastruktur. Setiap bulan, satu persatu proyek besar diperkenalkan dan diresmikan oleh pemerintah ke muka publik. Dikutip dari laporan Komisi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP, terdapat 37 proyek yang dicanangkan pemerintah dengan total nilai investasi 2.665,48 triliun rupiah. Dari puluhan proyek tersebut ada 7 mega proyek yang menelan anggaran fantastis. Apa saja? 1. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Oh, ini sudah. Sektor transportasi menjadi salah satu perhatian serius pemerintah. Salah satu mega proyek yang paling menyedot perhatian adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek strategis nasional itu memiliki total investasi sebesar 6,7 miliar US dollar atau setara 85,41 triliun rupiah. Belakangan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang bekerja sama dengan Cina itu membengkak menjadi 7,5 miliar US dollar atau sekitar 112,5 triliun rupiah. Hal ini disebabkan dari pembengkakan biaya paling besar dari eskalasi harga. 2. Jalan tol Trans Sumatera.
ditargetkan dibangun sebanyak 11 ruas dengan total panjang 2.812 km. Tol Trans Sumatera ditaksir menelan anggaran 538 triliun rupiah. Pada tahap 1, total nilai investasi yang akan digelontorkan pemerintah adalah senilai 206,4 triliun rupiah. Wow. Jalan tol Trans Sumatera sepanjang 304 km akan menghubungkan Pulau Sumatera dan Aceh hingga Bakauheni. Wah, keren. Tahap 1 terdiri atas 8 ruas, terbagi menjadi 4 ruas awal, Medan Binjai, Palembang Indralaya, Pekanbaru Dumai, Bakauheni Terbanggi Besar, dan 4 ruas tambahan Terbanggi Besar Pematang Panggang, Pematang Panggang Kayu Agung, Palembang Tanjung Api, dan Kisaran Tebing Tinggi. 3. Kilang Minyak Bontang. Selain jalan tol Trans Sumatera, proyek prioritas dengan biaya jumbo yang tengah dikejar adalah proyek kilang minyak. Terdapat 3 proyek kilang yang tengah menjadi prioritas. Proyek kilang itu diantaranya adalah Kilang Minyak Bontang dengan penanggung jawab proyek kerjasama PT Pertamina Persero yang berlokasi di Kalimantan Timur. Proyek ini ditaksir akan menggelontorkan investasi senilai 197,6 triliun rupiah. Perkembangan proyek terakhir masih berada pada status transaksi dan dilaporkan membutuhkan tambahan pendanaan atau alternatif pendanaan lain. 4. Kilang Minyak Tuban. Selanjutnya ada proyek Kilang Minyak Tuban yang merupakan proyek ekspansi dari fasilitas kilang yang telah ada sebelumnya. Proyek yang terletak di Jawa Timur ini membutuhkan investasi senilai 238,3 triliun rupiah. Wow. Proyek ini telah memasuki tahapan konstruksi tapi membutuhkan dukungan pemerintah pada tahap perencanaan dan penyiapan proyek. 5. Proyek RDMP Pertamina. Proyek peningkatan kapasitas dan peningkatan kualitas pengolahan atau Revenue Development Master Plan tercatat menjadi proyek dengan nilai fantastis. Proyek itu akan menyerap investasi senilai 411,1 triliun rupiah. Proyek yang terbesar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur ini tercatat telah memasuki tahapan konstruksi. Tapi proyek-proyek tersebut dilaporkan membutuhkan tambahan pendanaan atau alternatif pendanaan lain. 6. Proyek Masela dan IDD. Proyek strategis nasional lain di era pemerintahan Joko Widodo yang membutuhkan biaya investasi besar lainnya adalah pengembangan lapangan abadi Masela di wilayah kerja Masela. Dengan investasi sebesar 287,9 triliun rupiah. Sementara untuk proyek Indonesia Deepwater Development Project senilai 124,8 triliun rupiah dan proyek Tangguh LNG Train 3 senilai 104,7 triliun rupiah. 7. PLTU Mulu Tambang. Di sektor kelistrikan, 2 proyek dengan nilai investasi jumbo yakni PLTU Mulu Tambang dengan PJPK PT PLN Persero senilai 210,86 triliun rupiah. Serta pembangkit listrik tenaga gas di 18 provinsi dengan total nilai investasi 302,12 triliun rupiah. Semoga saja presiden yang akan datang ini bisa meneruskan pembangunan seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita saat ini, yaitu Bapak Joko Widodo. Gini, geng, kalau negara ini ingin rakyatnya makmur, negaranya harus maju dulu. Dengan kemajuannya negara itu juga harus pembangunan diperbanyak agar juga banyak pengeluaran banyak kemasukan dari negara dan banyak juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Dengan adanya itu nanti kita sangatlah mudah sekali untuk mencari rezeki, mencari uang dimanapun kita berada selama kita di Indonesia ya, orang Indonesia ya, dimanapun kita berada itu sangatlah mudah karena banyak sekali kemajuan-kemajuan di negara kita sendiri. Jadi sekarang ini tugasnya ayolah kita bersama-sama untuk berdoa agar presiden kita yang akan datang syukur-syukur lebih baik lagi seperti Bapak Presiden Joko Widodo saat ini.
Saya minta doanya juga kepada masyarakat Malaysia, karena Indonesia dan Malaysia ini saling support sebetulnya, semacam adik beradik. Ya mungkin ada sebagian yang gaduh-gaduh di media sosial, seperti di kolom komentar, itu hanya gaduh-gaduh kucing saja lah ya, gaduh-gaduh manja saja. Tapi ketika kita berjumpa, pastinya kita baik sekali, saling mensupport dan juga saling mendoakan. Oke geng, kita berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya ya. Saya Zainal Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.